Aduh, aku kecewa banget sih. Baru tahu kalau iPad Air 5 ini turun harga di tahun 2024. Tahu gitu uang yang kemarin aku nggak beli hal-hal yang aneh. Tapi ya udahlah. Welcome back to Suka Review. Basi guys. Yang benar tuh kayak gini. Kembali lagi di Suka Review teknologi. Yang di depan aku nih lagi ada iPad Air 5. Karena aku kemarin nyesal kan nggak beli iPad Air 5 ini. Jadi aku mendatangkan seseorang yang punya iPad Air 5 ini. Ini dia teman saya, Bang Edo. Gimana Bang kabarnya? Baik. Gimana nih Bang rasanya punya iPad Air 5? Aku kemarin nyesal loh nggak beli. Salahnya kan aku Padahal ini beli. harganya murah di tahun 2024. Tahu gitu aku beli loh. Murah banget ini. 8 juta ya? Hah? 8 juta Ya ya? kan kalau punya uang berarti murah kan. Iya. Gitu. Berarti aku nggak punya uang. Ini nggak tahu juga sih, bukan gitu. Punya uang cuman nggak banyak. Oke, balik lagi ya kita bahas iPad Air 5 ini. Siap. Kenapa beli iPad Air 5 ini Bang? Iseng. Loh, iseng? Iya. Gabut? Orang kaya? Iya, asik. Bagi dong. Enggak sih. Jadi ini sebenarnya buat kerjaanku di kantor gitu loh. Oh, emang kerja di mana? Nggak tahu juga. Adalah sebuah kantor di digital agency, inisialnya Prime Time sih. Oh, Prime Time, inisialnya Prime Time. Ya gitu. Itu bukan inisial bro. Oh, betul. Udah langsung Nama ya? Nama. Oh ya, sorry. Oke. Jadi waktu di kantor itu punyanya PC kan, aku kan. Jadi kayak kebutuhan editing tuh terbatas banget harus ke kantor gitu loh. Jadi kalau bawa PC kan ribet tuh. Sebenarnya nggak ribet, ada asisten saya sih sebenarnya. Siapa tuh asisten Anda? Andika. Mana orangnya Andika? Dia sebenarnya aku simpan, jangan sampai di-inframe dia. Di museum kan? Iya, itu orang-orang unik. Itu adalah itu adalah warisan dunia yang harus kita Darah biru. Darah biru Avatar. Tinggal di hutan dong. Kita kembali lagi nih Iya. ke iPad ini yang iPad Air 5 ya. berarti kebutuhannya selain pakai PC ini juga bisa buat ngedit ya? Ini juga bisa untuk bantu rumah tangga sih. Rumah tangga ya, nyari uang. Iya, benar. Buat games, nonton, Netflix, semua bisa? Jadi ya balik lagi ya. Oke. Kita terlalu kemana-mana sih. Ya, gara-gara Andika nih. Memang kacau tuh orang. BTW kering gak sih mulut? Oh iya sih, kering. Ya. Andika. Oh, ada asistennya? Ada dong. Loh, tadi di Dia hutan. tuh kayak kalau aku panggil datang. Heeh. Kalau nggak aku panggil dia nggak akan kelihatan gitu. Oh, tolong dong panggil orangnya. Panggil ya. Ya. Andika, minum dong. Sambil nunggu Andika, kayaknya Kita bahas lagi. Siap. Ya, gini ya. Jadi kalau misalkan di PC, kan kalau misalkan ada deadline terus ada kerjaan mendadak, kan susah tuh harus balik ke kantor lagi buat ngerjain editing itu kan. Nah, ini. Ajaib ya, No. Andika. Oh, ini Andika. Bukan. Ini yang tadi tangannya tadi itu. Nah ini. Hasilnya. Kita panggil dia angkat. Gitu. Sorry. Kalau misalkan di PC, itu Iya. kan ribet ya bawa PC-nya terus makanya PC-nya harus standby di kantor. Betul. Jadi kalau misalkan ada kerjaan yang mendadak terus ada deadline yang harus dikerjakan, hari ini harus selesai. Jadi harus balik ke kantor. Betul. Nah, kalau sedangkan iPad ini kan bisa di rumah, ngerjain di rumah, terus sambil baring-baring gitu kan bisa ya? Mungkin itu. Nggak baring-baring juga sih. Kalau baring mendingan tidur sih sebenarnya. Duduk juga. Maksudnya Duduk juga sih. sambil istirahat, Yes. sambil ngerjain. Bener tuh, aku setuju banget. Jadi kebetulannya memang biar aku lebih waktu mobile itu nggak terpengaruh harus balik ke kantor ketika ada revisi ya, gitu sih. Jadi misalkan kayak tadi itu jam 1 tiba-tiba harus ada revisi dari klien gitu ya, Ya, misalnya. yang harus kayak editan yang coloring atau revisi yang memang ke kartu-kartunya salah ya gitu ya. Apalagi editing yang harus ganti audio. Waduh. Kayaknya harus dihapus semua ya? Nah, itu tapi jangan sampai sih. Jangan ya sampai kan? sih. Nah, kayak gitu editing yang memang harus revisi. Kan berabe tuh ya kalau harus balik ke kantor hanya untuk revisi gitu doang. Buat niat juga, buat
mandi, buat naik motor kan capek dong. Lumayan kan. Perlu effortnya buat. Effortnya lebih kan. Kalau gini kan kita tinggal di kamar, buka iPad, dan kita colokin. Nah ini salah satu juga yang aku sebutin. Enaknya nih kalau misalkan buat kerja, biasanya kalau ada namanya saku lupa sih ya. Ada tuh namanya colokan nih. Oh, colokan. Ntar kalau editing, Bahaya tuh. tolong ya. Kalau editing ditaruh sini. Contoh colokannya nanti buat itu loh. Ada flash disk. Oh, flash Terus disk. Ya. buat SD card, ya itu di sini ada Type C ini di sini. Nah, di lubang Type C ini kalau udah dicolokin yang alat itu, aku lupa sih namanya. Ntar lah dibantu editornya ya. Ya, pokoknya itu deh. Editor tolong ya, alatnya apa? Itu bisa tuh. Jadi kalau misalkan mau di hard disk eksternal juga bisa, di flash disk juga bisa, dari SD card pun juga langsung bisa gitu loh. Itu mau editing, nah kebetulan aku pakai DaVinci. Oh, ngeditnya di DaVinci, aplikasi Jadi, DaVinci. aplikasi DaVinci. Jadi DaVinci itu kuat banget di prosesor ini. Kebetulan iPad Air 5 kan pakai prosesor M1 tuh. Oh iya, M1 ya? M1. Iya, makanya jadi DaVinci masuk sini juga kayaknya banget. mendukung banget. Jadi Kayaknya bukan hanya DaVinci doang yang masuk sini kuat. Aplikasi-aplikasi yang lain masuk juga kayaknya ini kuat banget. kan DaVinci itu gede tuh. Aplikasi editing yang lebih enteng. Segede. Aplikasi DaVinci itu kan besar ya. Penyimpanannya dan juga kebutuhannya RAM-nya itu kan sangat besar. Oh iya. Bayangkan kalau aplikasi yang lebih kecil, otomatis kan dia lebih enteng. Di DaVinci aja aku pernah tuh ngerender yang sampai 5 GB itu pernah. Di sini? Iya, Kuat banget ya ini. kuat banget. Oh, Dan itu itu gara-gara pakai prosesor M1. M1 itu gitu. Mantap banget sih ini. Terus dan juga kalau editing kan butuh layar yang benar-benar warnanya Benar. sensi banget kalau di editing tuh namanya skin tone sama Ya, color grading, color correction tuh sangat sensi ya, harus bener ya. bener. Namanya juga correction kan, harus bener correctionnya. Apalagi makanya gunanya ini sangat berimpact. Impact banget. Kita ngelihat warnanya, terus ngelihat noise-nya mungkin ya. Ngelihat. Baik lagi ya, jadi M1 layarnya udah 2K. Oh, 2K ini. Waduh, ini kayaknya besar layarnya 10,9 inci ya. Enggak kayaknya sih emang. Emang kok. Oh, emang. Gak usah. Hanya harus yakin kamu dengan dirimu sendiri. Oke. Jadi Soalnya emang 10,9. Soalnya kan bukan aku yang punya. Jadi aku mau meyakinkan diriku bahwa ini 10,9. Jadi Diri sendiri. Jadi dirimu sendiri. Yakin pada diri sendiri. Ini 10,9 inci. selain yakin pada diri sendiri, yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, ini kayak ini tahun berapa sih belinya, Mas? Tahun 2022 ya. Pas baru keluar produk ini langsung dibeli atau gimana? Oh enggak dong, aku kayaknya tahun 2023 deh. 2023 akhir deh kayaknya. 2023 Kalau nggak tengah-tengah. akhir. Karena waktu itu aku riset dulu kan, jadi kayak butuh sesuatu terus riset dulu, jadi agak lama mikir timbang nabung kayak gitu. Takutnya Salah tanpa juga. ngeriset terus beli, takutnya nyesel kan? Iya, kasihan. kayak kamu kan Buang-buang nyesel uang. kan buang uang gak bener. Tapi bentar deh bro. Biasanya ya di YouTube-nya Suka Review Tech itu TV nyala bro. Loh iya, kenapa? Kok kita jadinya kayaknya dibeda-bedain ya? Mentang-mentang anak baru kita nih. Nah, mentang-mentang kami ini anak baru, kalian beda-bedain kami. Nah, udah ada nih, Bang. Nah, ini dong. Kan enak kan? Biar kita nggak merasa di. Beda-bedain. Nah gitu. Sakit tahu dibeda-bedain tuh. Soalnya aku pernah dibeda-bedain. Udah. selama. Kita nggak lagi. Abang kan cowok ya, Bang ya? Jelas. Berewokan terus. Kayaknya maco banget. Tapi kok ini warnanya pink? Hey. Kenapa milih pink? Coba. Jadi aku tuh sangat suka dengan keseimbangan bro. Keseimbangan apa itu? Jadi di dunia ini kan ada hitam putih. Oh iya. Ya kan? Yin yang. Ada Wanita pria. Ya kan? ada atas, ada bawah. Atas dan bawah. Kiri dan kiri. Kiri dan kiri itu nggak seimbang berarti bro. Kanan dan kiri. Betul. Oke. Kenapa aku milih warna pink? Karena aku ingin menyeimbangkan antara wajah yang sangar ini Ya. dengan tingkat feminim. Oh, jadi kalau misalkan dilihat orang, wih, nih si cowok nih sangar nih. Nah. Jadi tinggal tunjukin iPad R5-nya. Nah, yang warna pink. Tapi, Warna pink. Jadi walaupun sangat, aku masih punya kelembutan. Punya hati yang lembut. Nah, tapi jangan salah, pinknya juga yang terlalu pink banget. Tapi dia tuh masih pink-pink yang bisa dipakai buat cowok. Ya, pinknya nggak terlalu yang mencolok banget enggak sih? Enak, Ya. enak dipandang mata tuh enak. Ini dipandang dari 1 kilo, jarak 1 kilo pun masih kelihatan. Mencolok gitu. Bukan, sana dong. Nggak usah. Untuk penyimpanannya, abang kan suka ngedit-ngedit nih bang ya? Iya. Ngedit-ngedit video-video dari klien, terus mungkin main games juga. Kan banyak butuh penyimpanan. Betul. Nah, ini penyimpanannya berapa bang? Setahu aku, iPad R5 ini ada 2 penyimpanan, jenis penyimpanan 64 GB dan 256 GB. Iya. Hanya
dua, besar dan kecil. Besar kecil. Nggak ada yang tengah. Yin dan Nah, yang. Yin dan yang. Yin dan yang. Yin dan yang. Yin dan yang. Jadi kebetulan sih karena aku butuhnya video ya, aku pakai yang 256 GB sih. Gede banget nih berarti. Iya. 256 kenapa? Balik lagi, video itu kan cache-nya juga besar ya. Ya. Tahu kan cache itu kayak data-data yang disimpan itu sementara, temporary gitu, Ya. file temporary. Jadi biar itu tertampung, sebenarnya bisa aja kita colokin yang flash disk itu sebenarnya di setting Bisa. di cache-nya itu bisa. Buat dipindahin ke flash disk bisa kan? Bisa banget. Tapi kan balik lagi nggak mobilenya kurang ya kan. Ya. Tapi kalau kita tinggal gini aja, kita ngedit kayak gini aja, langsung disimpan cache-nya di internal, selesai dihapus, aman tuh. Ya, dan semisalnya juga kalau misalkan dipindahin nih flash disk, terus di sini sudah dihapus, tiba-tiba nih dari klien ada minta revisi, kan ribet ya. Betul. Harus colok lagi. Yes. Kok colok sih? Harus masukin flash disk lagi. Gak masukin. Kayaknya belum masuk itu. Yang Tapi sebenarnya kalau 64 GB juga nggak masalah. Kenapa? Karena kan juga bisa ketolong di iCloud. iCloud-nya besar juga di sini. Kan kalau aku iCloud kan tergantung kamu beli yang mana, bro. Jadi bisa dibantu dari iCloud gitu loh. Kalau mau Yang 64. yang misalkan beli yang 64 atau di penyimpanan yang lain kayak Google Drive bisa. Oh iya, di Google Drive juga bisa. Tapi kalau misalkan udah penuh kan kita beli lagi. Iya kayak gitu sih. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga. Yang mana-mana terserah. Tapi lebih pada enaknya dia di prosesornya tadi yang satu tadi gitu loh. Apalagi kalau masalah warna udah terjamin, masalah sound soundnya ada di kanan sama kiri. Jadi karena kanan kiri jangan salah, walaupun soundnya cuma di sini doang, itu kalau kamu dengerin. Jadi kalau dengerin itu berasa kayak soundnya tuh kayak Dolby Surround kayak misalkan Kayak kamu di bioskop. Kanan kiri gitu. bayangin kamu di kamar aja udah bisa nikmatin lihat Netflix tuh ya. Ya. Itu bisa kayak berasa kayak di bioskop dengan soundnya kayak gitu, walaupun nggak yang kayak 7.0 ya, tapi minimal kamu udah kerasa kayak Oh, ini private home theater sih. ini worth it banget sih. Worth it banget. Jadi keuntungannya ini kalau aku simpulkan ya, kita nonton warnanya udah enak. Yes. Terus soundnya udah enak. Betul. Kanan kiri enak kan. Terus jadi kita dimanjakan. Manjakan banget. Mata dimanjakan. Cuma kekurangannya ya sebenarnya nggak terlalu penting juga sih, nggak terlalu yang gimana kekurangannya. Dia tuh belum Face ID gitu loh. Oh, berarti masih buka pakai pola gitu atau sandi? Sandi, Ya. dia pakai touchpad Ya. kayak gini. Ih, di sini nih, enak kan. Oh, berarti nggak pakai Face ID tapi pakai Face ID, nggak pakai Face ID tapi pakai. touchpad, Wah, mantap. gitu bro. Berarti dia nih kayak anak-anak muda zaman sekarang ya. Physical touch. Nah, jadi dia disentuh naik, disentuh naik. Yo, bukan, disentuh nyala, disentuh nyala. Aku baru sadar di situ lagi. Terus apalagi yang mau ditanyain? Nah ini untuk lobang apa ya? Lobang colokan atau apa ya? Type C. Type C. Nah, itu yang benar. Ini kayaknya sama ya kayak HP ya, HP iPhone pada umumnya untuk casnya. Kalau Atau iPhone beda? kan masih Lightning. Oh, iPhone Lightning ya? Kalau ini Bukan, ini Type C. Jadi dia sangat mendukung fast charging sih. ngecasnya berapa lama sih? Ngecas. iPad R5 ini? Aku minum dulu boleh? Boleh. Minuman dari spesial dari Andika itu. Andika. Sambil aku mikir dulu. Aku ingatkan dulu. Jadi kalau ngecas ini pernah nih hampir mendekati kan saran yang paling baik jangan sampai 0 kan. Jangan sampai 0% ngedrop. Low. Itu pasti nggak Nggak boy. baterai nggak bakal awet itu. Jadi aku batasin di 15% pernah tuh. Itu nggak sampai 1 jam dia tuh udah ngisi kurang lebih 80%-an 90% lah. 1 jam. Nggak sampai sih malah. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai. Fast charger gimana? Charging gimana ya? Dia tuh benar-benar fast charging tapi benar-benar yang dari cas yang asli aku sarankan Yang ori. gitu. Yang memang dari iBox-nya. Bener yang ori. 1 jam nih minimal lah. Paling cepat, paling lambat, paling nggak 1 jam. Paling nggak 1 jam ngecas udah hampir penuh. Yes. Nah itu kan 90%, 80% udah hampir mendekati penuh lah. Nah pemakaiannya sekitar berapa lama ini? Dari 90% misalnya. Pemakaian ya. Jadi kalau iPad ini lebih dari 1 jam aku gunakan bro. Itu full editing loh ya. Ya. Itu aman bro. Aman dari banget. 90% itu masih kurang lebih 60% lah. Atau let's say 50% lah kalau memang editingnya sangat mulai dari coloring, mulai dari rough cut, coloring itu Audio segala ini ya. 50%-an. 50% habis. Atau sisa? Masih sisa ada 50%. 50%-an. Oh. Dan FYI-nya itu masih nyaman layar tuh buat dipegang tuh nggak terlalu yang Hangat, panas, hot. enggak. Itu masih nyaman buat dipegang. Oh, suhunya masih nyaman. Yes. Jadi kalau pas lagi ngegame, pas lagi ngedit, pas lagi digunakan lah pokoknya, itu masih aman, masih nggak terlalu hot. Wow, dia masih kejaga suhunya, masih kejaga kenikmatannya buat
dipegang, digunakan. Dielus-elus. Yes, gitu kan. Pokoknya nggak buat tangan kita jadi resah dan gelisah. Bang, tadi ada yang ketinggalan, Bang. Gimana? Ketinggalan ini, Bang. Gimana? Kameranya belum kita bahas. Ini kan ada kamera belakang, kamera depan kan. Iya, Nah, kita kan butuhkan iPad ini kan lebih ke untuk kerjaan ya. Kalau Abang yang buat kerjaan ya. Ada mungkin juga ada yang buat sekolah, buat kuliah mungkin ya. Tapi Abang membutuhkan iPad ini ke kerjaan. Goyang-goyang gitu ya. Kalau lihat kamera tuh nggak bisa kayak gini. Gitu. Nah, tapi kalau Abang di iPad ini butuh nggak kameranya? Tapi kan kameranya kan ini bagus juga loh. Bagus, 12 bagus. megapiksel kan? Iya. Iya. Udah 4K juga nih kalau nggak Oke, salah. betul. Walaupun resolusinya masih di sekitar 30 ya, kalau nggak 60 aku lupa sih. 60 fps kalau nggak salah. 60 fps ya? Ya. Aku suka lupa sih. Kalau kamera depan, kamera belakangnya aku jarang sih. Jarang gunakan. Karena kan aku ada Kamera. di kamera sendiri, ada juga ada HP sendiri kan. Mungkin di device itu yang lebih banyak aku gunakan kamera belakang. Tapi kalau kamera depan, nah ini lebih enak nih untuk zoom. Oh, buat Meeting online. meeting online. Misalkan nih Abang pas lagi ada klien terus nggak bisa ketemu, mungkin pas lagi hujan atau kendala apapun. Jadi kita bisa meeting online kan. Betul, itu sangat-sangat enak mulai dari soundnya, mulai dari voice-nya, dan kameranya tuh sangat-sangat Jernih nggak kalau di Zoom meeting itu? jernih. Habis bahas kamera, bahas apa kita nih? Bahas itu RAM. Oh, RAM. Seharusnya RAM yang ketinggalan, bukan kamera. Ntar tinggal dibalik-balik aja sama editornya. Oh iya. Bang, tadi kan kalau di penyimpanannya ini ada 64 GB sama 256 Ya. penyimpanannya. Tapi kalau untuk RAM-nya berapa ini, Bang? Ini 8 GB. Oh, 8 GB. Yes. Tapi jangan khawatir, chipsetnya tadi M1. Oh iya, M1 jadi nggak terlalu Walaupun 8 GB. Oh, tuh. masih Oh laju. iya, masih laju, melaju ini. Ini performnya masih laju. Apalagi di layar ini masih IPS, bro. Enak banget berarti. Wih. Berapa FPS? Berapa FPS tadi? Ini. Walaupun emang sih layarnya udah masih IPS sih, dan ya you know lah, ini masih 60 Hz gitu. Oh, 60 Hz nih. Iya, Kalau HP kan sekitar 100-an Hz gitu ya. 120. 120 Hz ya. Tapi nggak mengganggu. Nah itu sayangnya di situ aja sih. Walaupun dia di editing kenceng ya, laju, Ya. kan? Buat gitu. sampai sana tuh. Laju. Kelihatan kamera. Laju. Laju Tapi- atau lanjut? Laju. Oh, laju. Tapi untuk editing, bukan editing sih. Untuk ini kan untuk aplikasi gambar juga kuat. Oh iya. Gambar itu juga enak gitu loh. Cuma kayak enaknya buat gambar enak tapi nggak enaknya. Oke, salah itu ya. Ya. Maksudnya tuh buat aplikasi gambar dia kuat, tapi nggak enaknya dia masih 60 Hz. Jadi kayak gambar itu kayak masih ada nggak enak lah kalau udah biasanya kalau udah Nggak terlalu smooth gitu gerakannya. iya betul banget gitu. Namun ini ditunjang ada kelebihan juga sih, dia tuh udah liquid retina. Jadi itu tadi. Nah, itu yang membuat iPad 5 yang buat iPad ini R5 ini jadi apa ya? Jadi banyak mungkin orang suka ya. bukan banyak mungkin pasti suka Ya, sih. pasti suka. Kok belibet ya itu ngomongnya. Kamu kurang air putih. Andika, saya minum dulu ya. Bang, ngomong-ngomong baterai ini berapa mAh sih? 8.000. Wih, gede banget dong. Gede. Makanya tadi pas Abang mungkin ngedit satu file dari 90% masih tersisa 50% ya? Ya. Selama pemakaiannya yang rawat baterainya benar. Contoh nih, jadi waktunya ngecas ya dicas, jadi kalau udah full dicabut. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak kurangnya sebenarnya cuma Hanya 60 Hz aja ya? sama belum Touch ID, touchpad. Face ID. Belum Face ID. Oh iya. Face ID. Face ID. Nah gitu teman-teman, jadi kekurangan dari iPad R5 ini hanya satu menurut kami berdua, yaitu masih belum Face ID dan masih ini layarnya masih 60 Hz. Jadi kayak kalau kalian gambar itu masih belum terlalu smooth sih, itu aja sih. Tapi untuk kelebihannya mulai dari baterai, kamera, Yes. terus warna layar, terus iPad ini juga elegan dibuat dibawa, masih terlalu terlalu cocok deh buat kalian yang pengen bawa untuk kuliah, untuk kerja, untuk sekolah, untuk apapun itu, untuk nonton. Ini cocok banget. Dan yang paling penting, prosesor iPad R5 ini adalah M1. Nah itu. M1. Jadi kalian pengen beli ini buat ngedit, buat kuliah, buat sekolah, Nabung. itu cocok banget. Nabung dulu. Ini rekomendasi banget. Ya.
Tapi nabung dulu kalau misalnya kalian nggak punya duit. Ya. Nah, itu. Yaudah gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang suka sama video kami berdua ini yang begitu ya sedikit aneh, cuman cukup lah buat menghibur teman-teman dan mengedukasikan teman-teman tentang iPad Air 5 ini. Bagi kalian yang suka video kami, tolong di like, komen, dan subscribe channel kami. Ya, Subscribe channel kami. subscribe channel kami. Nah, terima kasih ya teman-teman udah nonton video kami. Ada yang belum kelupaan nih. Apalagi sih bang? Jadi gini, kita kan habis ini mendekati Hari Raya Idul Fitri nih. Oh iya, benar-benar. Nah, kita mewakili Suka Review Teknologi mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Gitu aja dari kami. Suka review, review jujur, biar kamu nggak salah jalur. Woo!